selamat datang dan halo semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur buat hari ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian, jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena kesehatan itu tuh harus dijaga. Gak cuma pacarnya aja yang harus dijaga. Oke, jadi kenalin, namaku Astrea Sumihe, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Negeri Manado. Pada podcast kali ini, aku akan ngajak kalian semua untuk menyelami kisah dan tradisi menarik dari warisan budaya Indonesia yang beragam. Hari ini kita akan menjelajahi landscape budaya yang kaya di Minahasa, sebuah wilayah di Sulawesi Utara yang terkenal dengan tradisinya yang dinamis dan adat istiadat. Jadi bergabunglah dengan saya. Saat ini kita akan memulai perjalanan untuk menemukan budaya Mapalus, bagian penting dari identitas Minahasa. Budaya Mapalus mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minahasa. Ini adalah budaya yang menghargai kebersamaan, rasa hormat, dan keharmonisan. Dan inti dari budaya ini terletak pada konsep Mapalus, yang berarti kebersamaan atau persatuan. Dan konsep ini tercermin dalam cara masyarakat Minahasa hidup, bekerja, dan merayakan bersama. Tahu nggak sih kalian, salah satu aspek terpenting dari budaya Mapalus adalah pentingnya keluarga dan komunitas. Di masyarakat Minahasa itu sendiri, keluarga tidak hanya terbatas pada kerabat dekat, tetapi meluas ke komunitas yang lebih luas. Nah, hal ini bisa kita lihat dari cara mereka merayakan festival dan juga upacara adat, yang seringkali melibatkan seluruh komunitas untuk berkumpul dan berbagi kegembiraan dalam perayaan. Ada juga aspek penting lainnya dari budaya Mapalus, yaitu pada penekanan pada rasa hormat dan keharmonisan. Masyarakat Minahasa sangat mementingkan dan menjaga hubungan baik satu sama lain. Hal ini tercermin dalam cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Mereka percaya pada penyelesaian konflik melalui dialog dan kompromi, bukan konfrontasi. Oke, kita lanjut. Jadi, bagi masyarakat Minahasa, Mapalus bukan sekedar tradisi, melainkan jiwa yang mengikat mereka dalam semangat kebersamaan dan tolong-menolong. Tradisi ini diwariskan turun-temurun, dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan rumah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan mengajak kalian berbincang-bincang tentang Mapalus pembangunan rumah yang ada di Minahasa. Lebih tepatnya, yang saya tahu tuh Mapalus pembangunan rumah ini masih dilestarikan di masyarakat Tombatu di Minahasa Tenggara. Mapalus pembangunan rumah ini merupakan wujud nyata gotong royong dan kepedulian antar anggota komunitas. Nah, tradisi ini membantu keluarga yang ingin membangun rumah dengan meringankan beban biaya dan juga tenaga. Ini bukan sekedar membangun rumah, tetapi membangun mimpi bersama. Nah, ketika ada keluarga yang bercita-cita memiliki rumah, maka Mapalus menjadi wujud nyata dukungan dan doa restu dari seluruh warga. Menarik sekali, bukan? Nah, jadi gimana sih proses Mapalus ini? Nah, jadi para pendengar podcast yang setia, proses Mapalus pembangunan rumah ini biasanya tuh diawali dengan lumbung, atau yang sering kita dengar dengan kata musyawarah. Nah, ini untuk menentukan jadwal dan juga pembagian tugas. Kemudian bantuan yang diberikan dalam Mapalus pembangunan rumah ini juga sangat beragam loh, mulai dari sumbangan materi seperti
kayu, batu bata, semen, dan pasir, hingga bantuan non-materi seperti membantu proses pembangunan dan penyediaan makanan serta minuman bagi para pekerja. Kemudian siapa saja sih yang bisa jadi anggota Mapalus? Nah, Mapalus ini tuh nggak mengenal usia guys. Jadi mulai dari yang muda, yang sigap mengangkat kayu, bahkan hingga mama-mama atau yang kita sebut dengan ibu-ibu, bahkan ibu-ibu pun cekatan dalam menyiapkan hidangan. Nah, jadi gitu guys. Jadi bahkan kalian pun kalau mau ya bisa saja menjadi anggota Mapalus. Karena Mapalus tuh nggak memandang usia. Tapi ya jangan kalian pikir anak-anak kecil juga bisa dapat atau bisa jadi anggota Mapalus ya. Hai pendengar yang setia, jadi Mapalus membangun rumah bukan hanya sekedar tentang membangun rumah secara fisik saja, tetapi juga tentang memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas dalam komunitas. Nah, ketika orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mereka akan saling mengenal lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat. Benar sekali bukan? Nah, selain itu, Mapalus membangun rumah juga merupakan cara untuk melestarikan nilai-nilai budaya Minahasa seperti kerja keras, saling membantu, dan rasa kekeluargaan. Nah, asal kalian tahu nih, tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dilestarikan hingga saat ini. Oke guys, jadi aku tuh punya satu cerita yang ingin aku bagikan kepada kalian tentang Mapalus membangun rumah. Nah, ceritanya tuh kayak gini. Suatu kali ada seorang janda yang ingin membangun rumah baru untuk dirinya dan juga anak-anaknya. Dia tidak memiliki banyak uang, tetapi dia memiliki banyak teman dan tetangga yang baik hati. Ketika dia mengumumkan kepada komunitas tentang rencananya untuk membangun rumah, para anggota Mapalus datang dengan sukarela untuk membantunya. Mereka bekerja keras selama beberapa minggu dan akhirnya berhasil membangun rumah yang indah untuk janda dan anak-anaknya tersebut. Janda itu sangat bersyukur atas bantuan mereka dan dia selalu mengingat kebaikan hati mereka. Sungguh cerita yang mengharukan bukan? Nah, jadi Mapalus membangun rumah memang tradisi yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah tradisi ini luar biasa? Tentunya sangat luar biasa bukan? Nah, tradisi ini apakah dapat diterapkan di masyarakat modern? Saya pikir Mapalus membangun rumah masih sangat relevan di zaman modern ini. Kita hidup di dunia yang semakin individualistis dan terkadang kita lupa pentingnya kebersamaan dan saling membantu. Mapalus membangun rumah dapat menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung. Gimana kalian setuju nggak? Mungkin kita bisa menerapkan prinsip Mapalus membangun rumah dalam berbagai aspek kehidupan, seperti membantu tetangga yang membutuhkan atau bekerja sama untuk menyelesaikan proyek komunitas. Ide yang bagus bukan? Nah, dengan cara ini kita dapat melestarikan nilai-nilai budaya yang positif dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Oke guys, sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, mari kita simak bersama tentang kegiatan Mapalus membangun rumah yang ada di Minahasa.
Oke guys, jadi itu adalah video tentang budaya Mapalus membangun rumah yang ada di Minahasa. Seperti yang telah kita bahas dalam podcast ini, Mapalus bukan sekedar tradisi, tetapi filosofi hidup yang syarat maknanya. Nilai-nilainya seperti tolong-menolong, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama sangatlah relevan untuk ditanamkan dalam diri generasi muda. Nah, sekolah sebagai wadah pendidikan memiliki peran penting untuk mengintegrasikan Mapalus dalam pembelajaran. Pengintegrasian Mapalus dalam pembelajaran merupakan upaya untuk melestarikan budaya lokal dan membangun generasi muda yang berakhlak mulia. Marilah kita sama-sama sebagai pendidik, orang tua, dan masyarakat mendukung upaya ini demi masa depan generasi yang lebih baik. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Bye!